kawan Sinatra, ini Suara Sinatra, siniar bahasa, budaya, sejarah, dan sastra, Fakultas Ilmu Budaya Unpad. Dalam siniar ini, kami mengajak kawan Sinatra untuk berbagi pemikiran, hasil penelitian, gagasan, dan hal-hal lain di seputar FIB. Pada hari ini hari yang istimewa, karena kita akan bicara tentang alumni Fakultas Ilmu Budaya dan juga sebelumnya Fakultas Sastra. Bersama saya sudah hadir Bapak Sigit. Silahkan Pak Sigit memperkenalkan diri dulu. Terima kasih Bu Lina. Ya, perkenalkan rekan Sinatra, nama saya Sigit, dosen di Prodi Sastra Jepang, Fakultas Ilmu Budaya. Nah, sekarang sebagai apa nih dalam kaitannya dengan unit alumni yang akan kita bentuk ini? Baik Ibu. Jadi pada bulan Juli, mungkin tahun 2002, sekitar bulan lalu, Ibu Dekan mungkin memutuskan untuk membentuk tim khusus unit kerja untuk fasilitator dengan alumni. Jadi saya termasuk sebagai salah satu tim tersebut, mewakili dari Prodi Sastra Jepang. Oke, tim tersebut terdiri atas berapa orang dan tugasnya apa, dan sekarang apa yang sudah dilaksanakan sejauh ini? Baik Ibu. Jadi untuk anggota timnya sendiri ada 11 orang. Ini terdiri dari mungkin 9 prodi yang sudah memiliki alumni. Dari Sastra Indonesia ada Pak Baban, ada Bapak Hamid, kemudian dari jurusan sejarah ada Pak Anto dengan Bu Ayu, kemudian dari Sastra Sunda ada Ibu Asri, dari Sastra Inggris ada Bapak Rasus, dari Sastra Perancis ada Bapak Mega, dari Sastra Arab ada Bapak Zulfi, kemudian dari Jepang saya sendiri, dari Rusia ada Pak Trisna, dan dari Jerman ada Ibu Genita. 11 orang anggota timnya. Nah sekarang dalam kaitannya kita kan akan membentuk IKFIB. Sudah sejauh mana dan apa saja yang sudah dilakukan? Mungkin sebelum kita ke situ Bu, saya sebutkan dulu tugasnya Ibu ya, mohon maaf. Jadi untuk tugas dari tim yang bersebelas ini Bu ya, yang pertama adalah untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan terkait alumni atau pembentukan ikatan alumni baik di prodi maupun di fakultas. Kemudian kami juga mendorong ataupun mendorong komunikasi dan juga koordinasi antara pihak alumni dengan prodi dan fakultas. Yang selama ini mungkin jembatan tersebut belum ada. Jadi unit kerja ini diharapkan menjadi jembatan tersebut. Oke. Sekarang kenapa sih perlu ada ikatan alumni? Apa perlunya buat kita tentu saja dan buat mereka? Betul. Jadi ini mungkin sesuai dengan arahan ataupun harapan daripada Universitas Padjadjaran sendiri yang ke depan ingin menjadi world class university, yang dimana kaitannya perlu ada akreditasi secara lebih komprehensif, termasuk akreditasi internasional. Ya. Dan salah satu persyaratan yang dianggap cukup penting yaitu adanya keterlibatan aktif dari para alumni dalam kegiatan-kegiatan baik di program studi maupun di fakultas. Seperti itu Ibu. Kan sekarang tugas pertamanya tentu saja membentuk IKA alumni. Betul. Itu ya. Nah, sudah sejauh mana itu sudah dilakukan? Baik, kalau untuk fakultas sendiri sebenarnya Fakultas Ilmu Budaya sudah memiliki ikatan alumni yang disebut dengan IKA Sadaya. IKA Sadaya, singkatan apa itu Sadaya? Ikatan Alumni Sastra dan Budaya. Sastra dan Budaya. Mungkin sekarang nanti harus diperbaiki menyesuaikan dengan yang lebih up to date mungkin sesuai seperti Sinatra gitu ya. Nah, untuk IKA Sadaya sendiri itu sudah ada, tetapi sudah vakum sejak Januari 2021. Oh, jadi sudah setahun vakum. Ya, betul sekali. Hampir 2 tahun ya. Oleh karena itu perlu dilakukan sesegera mungkin ya supaya kegiatan alumni bisa berjalan dengan baik secara kelembagaan, maka perlu segera dibentuk kepengurusan baru. Betul. Nah, dan apa yang sudah kami lakukan, yang pertama adalah kami sudah menghubungi mungkin ya ke beberapa perwakilan alumni untuk diajak bersilaturahmi dan berdiskusi dalam lingkup daring ya dengan meeting. Dari situ didapatkan beberapa ide-ide yaitu pembentukan presidium untuk kepengurus IKA Sadaya. Karena kalau langsung menentukan ketua mungkin agak berat ya. Maka kita tentukan dulu presidium yang dimana anggota-anggotanya mungkin 2 atau 3 orang dari setiap perwakilan program studi. Tetapi untuk program studi sendiri mungkin bisa dikatakan untuk Fakultas Ilmu Budaya sendiri mungkin baru ilmu sejarah Ibu yang sudah memiliki ikatan alumni yang sudah terorganisir, ada lembaganya. Sudah kuat ya, saya rasa itu ya. Betul. Sedangkan untuk program studi yang lain itu belum. Contohnya di program studi saya sendiri yaitu di Sastra Jepang, meskipun kegiatannya selalu ada, aktif ya melakukan kegiatan, tetapi belum ada kelembagaan alumni yang terorganisir. Nah, itu yang coba kita jembatani dan coba kita koordinasikan supaya terbentuk seperti itu. Kan kita ingin segera nih ada timeline-nya, kira-kira kapan nih akan ada ketua baru untuk IKA Sadaya? Baik,
Jadi untuk timeline sendiri, setelah kemarin di akhir bulan Juli kami melakukan pertemuan pertama dengan alumni untuk inisiasi, kemudian direncanakan yaitu pada tanggal 20 Agustus sekitar minggu 2 minggu ke depan mungkin ya, minggu depan itu akan diadakan lagi pertemuan dengan perwakilan setiap prodi. Perwakilan setiap yang prodi. Memang temanya adalah pembentukan presidium untuk persiapan pembentukan pengurus baru. Nah, memang inisiatif tersebut memang harus berasal dari alumni itu sendiri ya. Iya, betul. Kita sebagai unit kerja di fakultas betul sekali. Nah, rencananya setelah diadakan pertemuan Zoom meeting pada bulan Agustus ini, rencananya beriringan dengan rangkaian orientasi masa baru dan juga rangkaian kegiatan Dies Natalis Fakultas Ilmu Budaya ke-64 akan diadakan kegiatan luring di kampus secara terbatas dengan beberapa alumni yang untuk diundang ke sini untuk mengadakan berbagai kegiatan seperti misalnya mungkin pertandingan olahraga yang untuk kekompakan dan sebagainya, mengingatkan kembali tentang kehidupan di kampus, kemudian juga akan mengadakan games, dan yang direncanakan sekali akan diadakan pameran mungkin ya, pameran foto, sehingga ada unsur nostalgia di situ, yang foto tersebut yang bisa menceritakan bagaimana kondisi Fakultas Sastra atau yang sekarang Fakultas Ilmu Budaya dulu dan sekarang. Jadi nanti pas Dies FIB yang ke-64 pada 1 November itu sudah ada ketua IKA yang baru. Atau pada saat itu rencananya gimana nih? Kami harapkan mungkin sebelumnya Ibu ya sudah ada ya. Jadi pada 20 Agustus itu kami adakan pertemuan persiapannya. Nanti ketika diundang ke kampus dalam acara luring itu sekalian kita sekitar adakan bulan September itu? Mungkin ya, betul sekali. Mungkin diharapkan bulan September sudah bisa ditentukan minimal presidiumnya gitu ya. Oke. Nah, mungkin Pak Sigit bisa bicara nih pada kawan Sinatra yang juga alumni dari Fakultas Sastra dan Fakultas Ilmu Budaya. Bagaimana harapan kami atau unit alumni ini pada para alumni? Oke, baik, terima kasih. Jadi mungkin untuk rekan-rekan Sinatra yang memang sudah menjadi alumni, baik itu S1, D3, mungkin S2 ataupun S3. Ya. Jadi untuk semuanya rekan-rekan, karena keterlibatan aktif alumni ini sangat diperlukan bagi kemajuan prodi dan fakultas. Maka marilah kita mulai sekarang mungkin ya bersama-sama kita buat organisasi yang solid secara kelembagaan, kemudian fakultas, prodi dan juga alumni bersama-sama kita membangun sebuah ekosistem yang kuat dalam rangka mendukung kemandirian dan juga dukungan terhadap mahasiswa aktif kita di Fakultas Ilmu Budaya. Nah, dan juga satu lagi Bu, ada pesan mungkin kemarin ketika kami melakukan silaturahmi di Zoom, ada satu alumni yang mengatakan suatu quote yang menurut saya sangat baik untuk saya bagikan itu di sini. Katanya, fakultas itu tidak akan ada, fakultas ada karena alumni, dan alumni juga ada karena fakultas. Artinya harus sama-sama bersinergi betul sekali, Ibu. Nah, kawan Sinatra yang sekarang sedang menonton dan alumni Fakultas Sastra dulu atau Fakultas Ilmu Budaya sekarang, kami sangat menunggu partisipasi kawan Sinatra semua di dalam kegiatan IKA FIB ini. Nah, sekarang nih sedikit, karena sebentar lagi kita akan Dies FIB ke-64. Dan kebetulan sekarang yang jadi panitianya atau koordinatornya dari Prodi Jepang. Karena setiap tahun kan kita bergiliran untuk menjadi panitia. Apa yang sudah disiapkan? Baik, jadi berdasarkan mungkin ya sebenarnya informasi maupun arahan mungkin dari Ibu Dekan yang mengarahkan kepada Kaprodi Sastra Jepang yaitu Ibu Amaliatun Saleha, beberapa dari tim inti mungkinnya di program studi sudah merencanakan beberapa hal yang dimana kami berusaha untuk membuat dulu mungkin ya tema daripada Dies Natalis kita pada tahun ini, yang dimana temanya berhubungan dengan tema Kejepangan, dengan tema utamanya itu harmoni. Kami mencoba banyak hal seperti coba menggunakan warna-warna elegan yang berhubungan dengan Jepang, kemudian brush-brush atau kaligrafi Jepang, dan untuk kegiatan sendiri memang kami diarahkan juga untuk menyajikan kegiatan-kegiatan yang sedikit berbau Kejepangan, yang juga bisa diikuti bukan hanya oleh Prodi Sastra Jepangnya sendiri, tapi bagi semua, betul sekali, seperti misalkan kegiatan membuat workshop, membuat sushi mungkin Ibu ya. Mungkin tidak untuk sushi yang profesional, jadi kita undang nanti siapa mungkin
alumni ataupun Bapak Ibu dosen di Sastra Jepang yang memang ya mahir dalam membuat sushi. Kita buat workshop ya untuk beberapa perwakilan prodi di fakultas. Setelah itu coba kita lombakan. Seperti itu mungkin. Ya. Itu salah satunya. Betul ya. Sekali, yang tentunya kita harus menuju ke harmonisasi dari berbagai warna yang ada di FIB ya. Karena kita kan banyak sekali prodi nih, tentu saja punya warnanya masing-masing. Nah, jadi tema harmoni tentu saja cocok untuk Fakultas Ilmu Budaya. Nanti peran alumni di sana apa nih? Baik Ibu, jadi kalau untuk alumni sendiri memang rencananya akan coba kita undang karena diharapkan memang pada saat 1 November ketika perayaan puncak memang mungkin sudah terbentuk ya atau sudah tersusun presidium atau nanti ketua IKA Sedaya dan sudah ada pengurus kalau bisa ya. Kami harapkan sih bisa kami undang secara terbatas dulu mungkin Ibu ya, karena ya kita masih dalam kondisi pandemi juga. Betul. Mungkin karena dia rencananya akan dilakukan secara hibrida. Jadi sebagian mungkin bisa diikuti secara luring, sebagian bisa secara daring. Nanti kita undang alumni secara luring ke kampus, mungkin ketuanya atau presidium IKA Sedaya dan juga perwakilan dari IKA setiap prodi seperti itu. Jadi diharapkan diundang untuk bersama-sama mengingat kembali dan mengikuti bagaimana rangkaian kegiatan kita selama melaksanakan Dies Natalis ini. Iya. Nah, kawan Sinatra, jadi penting ya seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Sigit, penting sekali adanya IKA di Ikatan Alumni FIB karena itu sangat membantu fakultas tentu saja ya. Nah, mungkin kita sebelum mengakhiri ini nih Pak Sigit, pesan terakhir untuk para alumni agar mau datang dan berpartisipasi dalam kegiatan kita. Baik Ibu, marilah kita bersama-sama kembali lagi mungkin ya ke rumah, seperti yang kalau di luar negeri ada homecoming day. Kita kembali lagi ke rumah, kita lihat, kita coba bangun bersama karena bagaimanapun juga prodi maupun fakultas tidak akan bisa mencapai mungkinnya tingkatan rekognisi dunia tadi atau internasional tanpa ada bantuan dari alumni. Jadi kami tunggu partisipasi aktif dari alumni dalam rangka membangun bersama prodi dan Fakultas Ilmu Budaya. Terima kasih Pak Sigit. Pak Sigit dengan tim ini sudah berlelah-lelah agar para alumni mau kembali ke rumah dan kita bisa bersama-sama membangun fakultas yang kita cintai ini. Nah, sekian dulu kawan Sinatra. Mudah-mudahan tayangan kali ini menggugah dan juga menjadikan para alumni kembali hadir dan kembali bangkit dan mau berpartisipasi untuk sama-sama membangun fakultas yang kita cintai ini. Sampai bertemu di tayangan berikutnya. Terima kasih Pak Sigit. Sama-sama. Dadah.